wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi barakatul kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang cukup cerah. Alhamdulillah kita masih diberikan berjuta nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ajarannya dan di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan sabar uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang keutamaan, ya sayang. Di sini tentang keutamaan bulan puasa. Keutamaan bulan puasa yang pertama adalah penghapusan dosa. Kenapa? Bulan puasa ini adalah bulan penghapusan dosa. Nabi bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya man soma, barang siapa. Man ini ismu istifham atau untuk bertanya buat manusia, ya. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, wahtisaban ghufira lahu, maka akan diampunkan dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi makanya kalau mau datang bulan puasa itu, kalau umat Islam itu pada gembira. Gembiranya apa? Alhamdulillah dosa-dosa kita yang 11 bulan insya Allah Allah hapus. Tapi di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar, ya. Kemudian lagi puasa yang kedua, puasa ini adalah ibadah yang langsung Allah kasih pahalanya, yang tahu hanya Allah. Puasa ini adalah ibadah untuk Allah. Kalau kita sholat, contoh nih, ada anak muda, ada yang lagi ditaksir, anak gadis, bahkan ada keluarganya. Ketika sholat pasti dibagus-bagusin. Waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa? Karena sebenarnya ada calon mertua, di belakangnya ada kayak lagi ditaksir, yang diincar. Tapi kalau puasa rahasia, nggak ada yang tahu. Gitu kan, ada pura-pura puasa di depan puasa. Katanya keluar dari sekolah, keluar dari rumah, hampir mall. Gitu kan? Tolong anakku yang soleh dan soleha, kalau kita juga lagi nggak puasa, hormatin. Yang lagi puasa jangan makan seenaknya, ya. Ini untuk yang putri terutama, ya. Jadi mentang-mentang nggak puasa di kelas nih misalnya, Bu, saya nggak puasa, Bu. Iya, walaupun nggak puasa, cari tempat yang kira-kira tidak mengganggu ataupun tidak, kita harus menghormati teman kita yang puasa. Gitu ya, Nak, ya. Kemudian berikut lagi adalah kata Nabi dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa saum fa innahu li. Kata Nabi, setiap perbuatan Bani Adam itu pahalanya buat dirinya. Illa, kecuali as-saum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya pahala puasa itu untukku. Maka orang puasa yang tidur aja nih, katanya tidurnya orang puasa pahala, ya dapatnya puasa doang, gak ada yang lain-lainnya. Emang lebih bagus sih daripada ngerumpi, gitu kan, ya, daripada nongkrong, apalagi takut nanti terjadinya
Taurat ataupun gibah gitu kan, kamu lebih bagus tidur. Tapi jangan tidur kok, kalau bisa tidurnya sebelum tidur baca Quran atau baca kajian. Maksudnya biar tidurnya, penghantar tidurnya dapat pahala. Walaupun tidurnya orang puasa itu pahala, tapi pahalanya biar banyak. Berikutnya, makanya puasa, ya, balik lagi ke puasa, pahalanya itu dilipat gandakan, ya. Yang kalau biasa 10 kali lipat, kalau di bulan puasa sampai 700 kali lipat. Makanya maaf nih, orang yang kita umroh di luar bulan puasa itu pahalanya ya cuma 1 sampai 10. Tapi kalau umrohnya di bulan puasa itu sama saja pahalanya seperti haji. Orang-orang Mekah sana kalau bulan Ramadan dia baru pulang kampung. Dia 11 bulan dia kerja merantau kalau kayak kita. Tapi pas masuk bulan Ramadan mereka iktikaf. Mereka pulang kampung di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di situ penuh. Gitu loh. Kalau kita kan pulangnya kalau mau lebaran ya, bukan kalau mau puasa. Kalau orang Arab sana ataupun orang Islam yang di Mekah, mereka itu ya kalau bulan puasa pada pulang, mereka mencari kemuliaan di bulan puasa, karena di bulan puasa itu pahalanya begitu besar. Bahkan mereka pada ngasih takjil atau kita pada buka puasa itu macam-macam makanan. Kalau kita di sini bulan keberkahan, kalau di kita itu tukang dagang yang banyak, ya kan? Setiap pedagang muslimat lah, ya kan, setiap jalanan itu ramai. Tapi alhamdulillah juga ya kita udah banyak yang sadar. Alhamdulillah orang-orang kaya yang dermawan atau orang mukmin mau berbagi, maka setiap masjid itu kan atau panti asuhan pada ngasih apa tuh? Berbuka. Kepada Anda nggak apa-apa. Maksudnya berarti ya saya punya duit ini satu hari jajan 10.000. Saya pengen di bulan puasa bisa berbagi, bisa nyantunin ataupun bisa buka puasa, kasih buka puasa itu misalnya berapa rupiah gitu. Nanti pahalanya buat orang yang puasa sama orang yang ngasih buka itu pahalanya sama. Bu kalau kayak begitu mendingan saya nggak puasa aja, Bu saya kasih buka lah, beda lagi. Jadi kita untuk mengumpulkan pahala. Biar apa? Biar kita cepat. Kalau kayak kita dapat poinnya, kalau poinnya banyak, otomatis kesempatan untuk mendapatkan hadiah kan besar. Begitu juga kalau kita banyak pahalanya, insya Allah kita mau mendapatkan nanti pintu surga itu lebih mudah. Kemudian tadi bulan puasa yang pertama adalah penghapus dosa, ya kan? Bulan puasa, keutamaan puasa yang kedua adalah pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, puasa ini, di bulan puasa ini turunnya Al-Quran. Nah, saya pengen tahu Qurannya surat apa, ya. Kemudian berapa ayat dan bagaimana bunyinya. Kalau bisa silakan maju ataupun baca di tempat ya Bapak. Silakan. Raisa, Raisa. Ya, silakan baca. Alamal malam. Oke, terima kasih sedikit ya buat di ya, Quran yang pertama Allah turunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana bacanya? Coba bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Quran. Kita suruh banyak tadarus. Ini kita hari keberapa nih sekarang? Hari ke-12 ya. Ada yang 12 juz, satu hari 1 juz ada. Ada yang 12 juz, satu hari 1 juz. Turun lagi 10. 8. Alhamdulillah. Siapa namanya nih? Farha. Kelas 10 BDP. Alhamdulillah. Terima kasih Neng Farha. Dilanjutin ya Neng ya. Terus apa? Helga ya? Helga. Hilda Bu. Oh Hilda. Ya Hilda. Alhamdulillah 11 AKL ya? PKF. PKF. Terus yang lain yang 7 ada? Yang putar ketik ada halangan. Oh ya udah berapa juz? 1. Ya tapi lumayan. Daripada tidak sama sekali. Tapi harus punya target sayangku. Jangan sampai dilewatin bulan puasa begitu saja, nggak sampai nggak baca Quran ataupun 1 juz, 2 juz, 3 juz saja nggak baca. Kalau nggak bisa 1 hari 1 juz, ya, atau berapa lembar gitu. Kalau baca kayak kita baca, kalau kayak kita megang HP sehari kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Coba dibuat seperti itu. Saya setiap hari, kalau nggak bisa setiap waktu, setiap hari harus ada. Apakah itu habis asar, apakah itu habis zuhur, harus baca Quran. Berikutnya lagi, di bulan puasa ini ada yang namanya pemuliaan 1000 bulan. Yang dikenal dengan apa? Lailatul Qadar. Ada yang bisa baca surah Al-Qadar, saya kasih uang 10.000 rupiah saja. Ayo, Neng sekarang baca Quran surat Al-Qadar. Bisa kan? Apa kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Neng, ya. Ini firman Allah. Jadi di bulan puasa ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau orang yang ahli ibadah, 1000 bulan nih, 1000 bulan itu berarti kalau dihitung itu berapa puluh tahun? Kalau tidak salah 83 tahun nih. 83. Kalau tadi umurnya Nabi berapa nih? 63. Berarti dapat bonus berapa puluh tahun? 20 tahun. Jadi nih dulu ibu waktu di pesantren, kalau bisa di bulan puasa itu libur. Sekolah itu nanggal di pondok. Kalau bulan puasa itu libur. Buat apa? Biar anak santrinya itu dia mengabdi di rumah di masyarakatnya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantrennya. Bagi kakak-kakak kelasnya itu mereka iktikaf. Apa artinya iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid yaitu hanya untuk ibadah. Dia nggak ngapa-ngapain kecuali hanya beribadah. Apa ibadah di masjid itu? Selain sholatnya sholat 2 waktunya. Ya kan sholat duha 12 rakaat. Setelah itu ngapain? Nunggu sampai Johor tidur? Enggak, zikir dan baca Quran. Jadi buat orang-orang yang mencari kemuliaan di bulan Ramadan yaitu dengan Lailatul Qadar,
lebih baik bisa meraih Lailatul Qadar. Biasanya Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir. Ya, ini baru tanggal 12 ya. 10 terakhir dan juga di hari-hari yang ganjil. Kita jangan linking, wah ternyata saya tanggal 21, kalau tanggal 21 saya baru udah rajin. Dari mulai startnya bulan puasa, bulan Ramadan itu sudah meningkatkan ibadah. Gitu ya. Nah, kemudian lagi yang terakhir, bulan puasa itu adalah bulan keberkahan. Apa-apa aja jadi berkah, ya. Tolong kepada kita, kata Nabi, ada 3 doa yang tidak ditolak ataupun tidak akan pasti akan diijabah, akan dikabulkan. Pertama, doanya orang yang puasa. Tapi doanya orang puasa ini yang benar-benar puasa, bukan hanya puasa menahan lapar, menahan haus, nggak makan, cuma nggak minum, tapi nonton, maaf nih, yang enggak kayak gitu masih, itu mah puasanya cuma puasa lahir doang, batinnya belum. Maka kata Nabi, berapa banyak orang ya puasanya itu hanya menahan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Itu tadi ngomongin orang masih, kemudian apalagi nyakitin orang masih, kemudian apalagi memfitnah, menguji, ya, menipu, ya. Makanya kalau misalnya selama bulan puasa tolong banget. Yang kedua apa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil biasanya ya itu memang berat. Bukan akan lebih berat, tapi memang sangat berat. Tapi insya Allah doanya dikabulkan. Dan yang terakhir adalah doa orang yang teraniaya atau orang yang dizolimi. Hati-hati bagi orang yang terzolimi atau orang yang teraniaya, kan sakit banget tuh, ya kan? Doanya bukan doa ya Allah maafkanlah saya, ya Allah berikanlah saya. Dia sampai meneteskan air mata sampai sugan, kalau kata orang Betawi sampai susugan, sampai nangis, sampai gitu banget ya kan? Sampai dari hati yang paling dalam itu doanya dikabulkan ya. Makanya hati-hati jangan suka menzolimi, gitu ya Nak ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kekurangan itu milik saya ya. Kelebihan atau kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya mengingatkan kepada anakku semuanya untuk bayar zakat. Ini ya, karena Anda ini adalah masih pelajar, bayar zakatnya di sekolah. Kalau Anda bayar zakatnya di rumah, nanti kalau sudah jadi warga masyarakat seutuhnya, maksudnya kalau sudah tidak jadi pelajar. Apalagi sekarang kelas 10, kelas 11, paling tinggal 2 tahun lagi, kan gitu. Jadi ibu himbau, karena di sekitar kita, narasumber di sekolah kita ini juga banyak anak yang yatim. Dari mana kita menyantuninya kalau bukan dari kita juga warga sekolah. Kita aja ya, kekurangan